Baik, sebelum mulai pada hari ini, baiknya doa kita untuk doa dimulai. Doa silakan. Karena saya baru pertama kali masuk di kelas ini ya, belum pada kenal nama saya izin memperkenalkan diri ya. Perkenalkan, saya Alihara Fadia, kalian bisa panggil saya dengan Ibu Alia. Oke, karena saya sudah memperkenalkan diri, selanjutnya saya mau mengabsen ya, biar saya bisa kenal kalian semua. Yang pertama, Denny Dwi Cahya. Hadir, Bu. Hadir. Fauzi Hamedia. Mana? Sakit ya? Oke. Gibra Filkafi. Hadir. Kayla Radin. Sakit juga, Bu. Oh, sakit juga. Yang sakit ya. Adi Saputro. Iya, Bu. Fahmi. Maisa Gabriela. Gak ada? Sakit juga, Bu. Oh, sakit. Banyak Yang yang sakit sakit, ya? Bu. Nabila Kaputra. Sakit juga kayaknya, Bu. Banyak yang sakit ya? Iya, Bu. Emang lagi bener sakit sih. Rizky Fadil. Oh iya, Boleh. oh di toilet. Sabrina Zulfa. Syawa. Gini. Oke, karena semua sudah perkenalan, saya mau membuat kontrak belajar ya. Jadi yang pertama itu di kelas saya yang pertama nggak boleh telat, tapi toleransi waktu itu 10 sampai 15 menit. Selebihnya nggak boleh masuk kelas. Lalu yang kedua nggak boleh ngobrol dan main HP saat saya mengajar. Oke, boleh masuk? Maaf, terlambat. Ya, nggak apa-apa. Oh, makanan. Bu, bawa makanan, Bu. Bye-bye. Aku itu tapi Kalian kok makanan ya. Bandel, Bu. Coketan, Bu. Oh, belum. Oh iya. Haji tawuran, Bu. Haji tawuran. Oh, kamu Ironisa, oke. Haji tawuran. Oke ya. Haji tawuran, Bu. Ibu bawa makanan, Bu. Oke, lanjut. Yang kedua yang tadi nggak boleh ngobrol dan main HP saat saya mengajar. Lalu yang ketiga nggak boleh makan kecuali saya izinkan ya. Kalau minum masih boleh. Lalu yang terakhir jangan membuat gaduh ya. Lalu yang terakhir mengerjakan tugas tepat waktu ya. Oke, selanjutnya kalau terlambat mengerjakan mungkin saya akan mengurangi nilai ya, karena nggak mungkin sama orang yang tepat waktu mengerjakannya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Sudah tidak ada? Baik, jadi sebelum kita masuk ke materinya, saya ingin menyebutkan tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan nanti. Jadi yang pertama itu siswa mampu memahami faktor-faktor yang mendasari interaksi antara wilayah desa dan kota. Lalu bisa juga mengenali zona-zona interaksi antara desa kota dari pusat kota hingga rural, serta dapat menjelaskan faktor-faktor pengaruh dan teori-teori interaksi seperti teori gravitasi, titik henti, dan grafik. Lalu yang terakhir itu siswa diharapkan mampu menghitung contoh sederhana dari rumus-rumus teori tersebut dan memainkannya dengan contoh nyata. Kita masuk ke pembelajaran ya. Baik, di sini kita akan belajar mata pelajaran geografi. Salah satunya itu kita akan tentang interaksi desa dan kota. Sebelumnya ada yang tahu desa itu apa, kota itu apa? Ada yang mau menjelaskan? Kota itu banyak gedung, kalau desa cuma sawah-sawah gitu. Oh iya. Cuma begitu. Ya, bagus. Benar. Oke, next ya. Jadi di sini saya ingin menjelaskan faktor-faktor yang mendasari interaksi desa dan kota. Jadi proses interaksi desa kota terjadi karena masing-masing mempunyai kekuatan untuk menarik. Jadi mereka ini saling membutuhkan. Yang pertama itu kota mempunyai kekuatan menarik terhadap desa karena hal berikut. Yang pertama, kota terdapat beragam pusat daerah kegiatan. Di sini kota itu memiliki banyak pusat perbelanjaan atau pusat kegiatan yang lainnya. Karena di kota itu banyak gedung-gedung seperti supermarket atau mall gitu ya. Lalu ada lapangan kerja yang bervariasi.
Nah, karena di kota ini memiliki gedung-gedung yang tinggi, otomatis mempunyai lapangan kerja yang lebih banyak dibanding di desa. Lalu selanjutnya, kota sebagai simbol kemajuan dan jendela pembaharuan untuk hal-hal baru. Seperti yang kita ketahui, teknologi di kota itu lebih meningkat daripada di desa. Seperti di kota sudah mempunyai transportasi listrik seperti kayak mobil listrik, sepeda listrik, sedangkan di desa itu minim seperti itu. Lalu selanjutnya ada faktor-faktor yang mendasari interaksi desa kota. Desa mempunyai kekuatan menarik terhadap kota karena alasan berikut. Yang pertama, desa mempunyai banyak sumber daya alam. Yang kalian ketahui itu kan desa emang masih alam ya, masih banyak hutannya dan masih banyak sumber daya alam yang belum dikembangkan. Gitu. Jadi selanjutnya, desa sebagai lumbung serta memberi aneka bahan pangan, bahan rumahan dan aneka bahan mentah industri. Seperti di desa itu kan banyak hutan-hutan ya, jadi kayu-kayunya itu bisa kita manfaatkan sebagai bangunan. Selanjutnya, desa sebagai pusat tenaga kerja. Nah, di desa itu sebenarnya banyak tenaga kerja ya, tapi yang terdapat di desa itu cuma tenaganya aja, tapi ilmu itu masih kurang. Tapi tetap itu bisa dimanfaatkan sebagai tenaga kerja. Lalu selanjutnya, desa mempunyai keanekaragaman sumber daya lingkungan dan panorama alam. Kalau di desa itu kan banyak seperti kayak wisata alam, pegunungan atau pantai, itu kan bisa menjadi pusat rekreasi bagi orang-orang kota yang mau berlibur ke desa. Selanjutnya ada zona interaksi desa kota. Kekuatan hubungan suatu wilayah kota yang berinteraksi dengan wilayah pedesaan biasanya sesuai dengan jarak ke pusat kota dan membentuk wilayah tertentu. Semakin jauh letak suatu daerah dari pusat kota, maka semakin lemah interaksinya dengan pusat kota tersebut. Wilayah interaksi ini akan membentuk lingkaran-lingkaran dimulai dari pusat kota sampai ke wilayah desa. Seperti ini. Ini adalah lingkaran yang menggambarkan zona interaksi desa kota. Yang pertama ini ada city atau kota, inti kota atau urban. Lalu yang kedua ini ada suburban, dia ada daerah perkotaan. Lalu yang ketiga ini ada suburban fringe, yaitu jalur pinggir daerah subperkotaan. Lalu yang keempat ada urban fringe, yaitu jalur pinggir daerah perkotaan. Lalu yang kelima ada rural urban fringe, yaitu jalur pinggir desa kota. Lalu yang terakhir ada rural atau desa. Oke, di sini saya ada ambil gambar dari negara San Francisco. Yang pertama ini ada city atau kota. Bisa dilihat dari sini wilayahnya banyak gedung-gedung tinggi, bangunan-bangunan tinggi, dan jarak jalanannya tuh luas, dari jalan ke sini dan ke situ luas. Lalu yang kedua ini ada suburban, dia juga banyak gedung-gedung tinggi, tetapi jalannya sempit, tidak seperti seluas city. Lalu selanjutnya ada suburban fringe, dia masih banyak gedung-gedung tinggi, cuman nggak sebegitu tinggi dari suburban, dan dia jalanannya juga sama seperti suburban, yaitu jaraknya dekat dengan jalan-jalan yang lain. Lalu selanjutnya ada urban fringe, dia lebih banyak perumahan daripada gedung-gedung tinggi dan jalanannya juga sempit. Lalu selanjutnya ada rural urban fringe. Di sini bisa kita lihat dia lebih banyak rumah-rumah dan masih ada kawasan hijaunya. Lalu juga jalanannya sempit. Selanjutnya ada rural atau desa. Ini lebih lapang lagi, jadi bangunannya lebih sedikit dan terdapat hutan juga. Lalu selanjutnya ada forest atau hutan. Ini benar-benar pepohonan semua, jadi udah gak ada perumahan atau jalan, mungkin jalan cuma sedikit doang gitu. Selanjutnya faktor yang mempengaruhi interaksi. Yang pertama adanya wilayah-wilayah yang saling melengkapi. Seperti tadi ya, antara desa dan kota itu saling melengkapi. Jadi di antara kota membutuhkan apa sesuatu yang ada di desa, dan desa juga membutuhkan apa yang ada di kota. Lalu adanya kesempatan berintervensi atau intervening opportunity. Lalu terakhir adanya kemudahan transfer atau pemindahan dalam ruang.
Baik, selanjutnya ada region complementary. Jadi ini adalah contoh interaksi yang kuat antara wilayah yang satu dengan wilayah yang lain. Seperti contohnya ini wilayah A, dia mempunyai surplus sumber daya A tapi minus sumber daya B. Sedangkan wilayah B surplus sumber daya B tapi minus sumber daya A. Mereka saling ketergantungan. Jadi wilayah A membutuhkan sesuatu yang ada di B dan B membutuhkan sesuatu yang ada di A gitu. Selanjutnya ada intervening opportunity. Jadi wilayah A dan wilayah B ini memiliki jaringan interaksi yang lemah. Karena apa? Karena di wilayah C ini memiliki surplus sumber daya A dan surplus sumber daya B. Jadi wilayah C bisa memberikan sumber daya ke wilayah A dan C juga bisa memberikan sumber daya ke wilayah B. Jadi A dan B ini lemah karena memang mereka tidak bisa saling berinteraksi gitu. Karena sudah ada di wilayah C. Selanjutnya ada spatial transferability, yaitu di sini ada wilayah A mempunyai surplus sumber daya X dan minus sumber daya Y, sedangkan wilayah C surplus sumber daya Y dan minus sumber daya X, sedangkan yang B minus sumber daya X dan surplus sumber daya Y. Nah, jadi wilayah A dan wilayah C ini saling berinteraksi karena mereka wilayahnya saling berdekatan, gitu. Dibanding dengan wilayah B, jadi wilayah A hanya berinteraksi dengan wilayah C. Lalu di sini ada teori gravitasi, yaitu kekuatan interaksi antara dua wilayah atau lebih dapat diukur dengan memperhatikan jumlah penduduk masing-masing wilayah serta jarak mutlak antara wilayah-wilayah tersebut. Di sini ada rumusnya, IAB itu sama dengan kekuatan interaksi, PA sama dengan PA dan PB itu sama dengan jumlah penduduk, DAB kuadrat sama dengan jarak mutlak. Di sini saya ada salah satu contoh soal, kalian bisa mengerjakan ya. Nah, ini soalnya ada diketahui jumlah penduduk kota berjumlah 400 jiwa dan kota B berjumlah 600 jiwa. Jarak antara kota A dan kota B 20 km. Hitunglah besarnya kekuatan interaksi antara kota A dan kota B. Silakan kalian bisa mengerjakan yang sesuai dengan rumus yang sudah diberikan. Kalau sudah mengerjakan boleh dijelaskan. Jadi tadi PAPB itu sama dengan jumlah jiwa dan DAB itu sama dengan jarak antara kota A dan kota B. Seperti ini. Jadi bisa kalian bisa kalian kali 400 dikali 600 sama dengan dibagi jaraknya. Ini sudah ketemu. Boleh? Aji boleh dijelaskan? Iya, bakal dua kan? 6.000. Jawabannya 6.000. Iya. Coba kita cek ya, apakah benar jawabannya. Oke, sedikit lagi ya, ini bagian nolnya ya. Jadi jawabannya itu 400 kali 600 dibagi 20 kuadrat sama dengan 240.000 dibagi 400, hasilnya adalah 600. Lebih sedikit lagi ya, jadi terima kasih sudah menjawab. Selanjutnya ada teori titik henti, memberikan gambaran pola interaksi antara dua wilayah dan memperkirakan penempatan lokasi industri atau layanan sosial tertentu sehingga dapat dijangkau oleh penduduk daerah-daerah tersebut. Di sini ada DAB itu sama dengan titik henti, DAB itu sama dengan jarak mutlak, lalu 1 plus PAPB itu sama dengan jumlah penduduk. Di sini juga ada contoh soalnya. Diketahui jarak kota A dan kota B adalah 60 km. Jumlah penduduk kota A
12 tuh jawabannya. 12. Coba kita cek ya. Oke. Salah, masih kurang teliti ya. Jadi jawabannya adalah 60 dibagi 1 ditambah akar 40.000 per 10.000 sama dengan 60 dibagi 1 ditambah akar 4 sama dengan 20. Itu ya teman-teman, anak-anak. Yang terakhir ini ada teori grafik, yaitu kekuatan interaksi antara wilayah dilihat dengan membandingkan jumlah wilayah dengan jumlah jaringan jalan penghubung wilayah tersebut. Jadi ini rumusnya ada beta sama dengan indeks konektivitas, yaitu sama dengan jumlah jalan, dan T sama dengan jumlah titik atau wilayah. Oke, boleh dicatat rumusnya biar bisa gampang ngerjain soal berikutnya. Sudah? Ini latihan soalnya. Perhatikan ilustrasi wilayah berikut, berapa indeks konektivitasnya. Nah, ini itu digambarkan sebagai titik wilayah. Jadi wilayahnya ada 1, 2, 3, 4. Lalu garis itu sama dengan jumlah jalan. Di sini garisnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi jumlah jalan ada 5, titik wilayahnya ada 4. Silahkan dihitung. Coba kita cek ya. Benar sekali. Benar. Jadi jawabannya 5 tadi gara-gara jumlah jalannya tadi 5 garis ya ini. Lalu titik wilayahnya ada 4. Jadi 5 dibagi 4 sama dengan 1,25. Ulang lagi. Oke, setelah tadi Ibu udah jelasin, jadi Ibu ingin menyimpulkan. Jadi kesimpulannya itu interaksi desa dan kota terjadi karena kekuatan tarik timbal balik, di mana kota menarik dengan pusat kegiatan ekonomi, lapangan kerja beragam, lalu kemajuan teknologi. Sementara desa menyediakan sumber daya alam, bahan pangan, tenaga kerja, serta panorama alam yang menarik untuk penduduk kota. Lalu zona interaksi membentuk lingkaran dari pusat kota melalui suburban, urban fringe hingga rural dengan kekuatan hubungan menurun seiring jarak, seperti terlihat pada contoh yang tadi Ibu jelasin di kota San Francisco. Lalu faktor pengaruh meliputi saling melengkapi dan kemudahan transfer spasial. Sementara teori gravitasi, titik henti, serta grafik mengukur kekuatan interaksi berdasarkan populasi, jarak, dan konektivitas jaringan jalan. Oke, begitu saja pembelajaran kita pada hari ini. Apakah ada yang ingin bertanya? Apa sudah cukup paham? Paham ya? Oke. Sebelum saya menutup pembelajaran, saya ingin memberikan tugas kalian membaca lagi ya tentang tadi teori-teori tadi agar lebih paham dengan apa yang tadi rumus yang sudah saya jelaskan, jadi tidak ada salah lagi. Oke, sebelum saya tutup, boleh ketua kelas memimpin doa untuk mengakhiri pembelajaran kita kali ini? Baik, sebelum untuk belajar pada hari ini, alhamdulillah satu doa dimulai. Doa cukupkan.